Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Yang saya hormati para Bapak dosen pengampu bahasa dan kebudayaan Sunda kuno, serta teman-teman saya yang saya banggakan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Irfan J. Hermansyah dengan NPM 1802102100023 dari program studi Sastra Sunda Universitas Pajajaran. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan yaitu unsur budaya syarat kepemimpinan dalam naskah Carita Parahyangan. Di mana dari tujuan presentasi ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa dan Kebudayaan Sunda Kuno yang diampu oleh Bapak Dr. Undang Ahmad Darsa M.Hum, Bapak Rahmat Sofian M.Hum, dan Bapak Aditya Pratama M.Hum. Naskah Carita Parahyangan merupakan nama suatu naskah Sunda kuno yang dibuat pada akhir abad ke-16 yang menceritakan sejarah tanah Sunda, utamanya mengenai kekuasaan di dua ibu kota kerajaan Sunda, yaitu Keraton Galuh dan Keraton Pakuan. Naskah ini merupakan bagian dari naskah yang ada pada koleksi Museum Nasional Indonesia, Jakarta, dengan nomor register Kropak 406. Naskah ini terdiri dari 47 lembar daun lontar ukuran 21 kali 3 cm, yang dalam tiap lembarnya diisi tulisan 4 baris. Aksara yang digunakan dalam penulisan naskah ini adalah aksara Sunda kuno. Syarat kepemimpinan dalam naskah Carita Parahyangan terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama, seorang pemimpin perlu memiliki kekuatan, yang kedua, pemimpin harus sehat jasmani rohani, yang ketiga, pemimpin perlu mempunyai pendidikan, dan yang keempat, pemimpin perlu bermusyawarah. Yang pertama yaitu mengenai pemimpin perlu memiliki kekuatan. Seorang pemimpin selalu berhubungan dengan kekuasaan yang diperolehnya melalui kekuatan dan kemampuan dirinya. Dalam hal tertentu, pemimpin harus tampil di garis depan dengan disertai keberanian mengalirkan darah. Artinya, kekerasan atau ketegasan bertindak diperlukan untuk mencapai tujuan. Berikut adalah peristiwa Sanjaya ditantang untuk membuktikannya dan kemampuan mengalahkan kerajaan lain. Di sini saya mengutip naskah dari Carita Parahyangan mengenai seorang pemimpin perlu memiliki kekuatan. Itu cara Kahiyang Sanjaya, Patih Indit Sia, tanyakan ke Batara dan Yang Guru, saha kitu anu pantes pikeun nyekal pamarentahan di urang ayeuna. Sadatangna Patih ka Galunggung, carek Batarana dan Yang Guru, na aya pipijaeun, naon Patih, pangampura kami teh diutus kurang Hyang Sanjaya. Mentanu bakal merentah adilah yang Prubasora, hante dibikeun ku Batara dan Yang Guru. Carek Batara dan Yang Guru Rahyang Sanjaya indit benangkeun ku sorangan. Elehkeun guru haji pangerosi elehkeun wulan sang tumanggul elehkeun guru haji tepus jeung elehkeun guru haji balitar jig indit Rahyang Sanjaya elehkeun sang wulan sang tumanggul sang palawa di kuningan maranehna meunang kasaktian nu ngalantarankeun sang wulan sang tumanggul sang Pandawa di kuningan teu ka bawah kudang Yang Guru. Namun keelehkeun bener maneh sakti, Rahyang Sanjaya tuluy perangka kuningan, eleh Rahyang Sanjaya diuber-uber nepi kaulungan kuningan, Rahyang Sanjaya undur. Yang mempunyai arti yaitu, kata Rahyang Sanjaya, sang patih pergilah engkau, tanyakan kepada Batara dan Yang Guru, siapa yang akan memerintah di sini? Sang patih, maaf, aku disuruh oleh Rahyang Sanjaya meminta calon pemegang pemerintahan yaitu adik Rahyang Purbasora. Tidak diberikan oleh Batara dan Yang Guru. Kata Batara dan Yang Guru, Rahyang Sanjaya harus pergi menguji diri. Kalahkan Guru Haji Pagerwesi, kalahkan Guru Haji Mananggul, kalahkan Guru Haji Tepus, kalahkan Guru Haji Balitar, pergilah Rahyang Sanjaya, kalahkan Sang Wulan, Sang Tumanggal, Sang Pandawa di Kuningan tidak dikuasai Yang Guru. Bila mampu,
Mengalahkannya terbuktilah kesaktiannya. Rahyang Sanjaya pergi ke Kuningan, lalu diperangi. Kalah Rahyang Sanjaya, dikejar sampai di Sungai Kuningan, Rahyang Sanjaya mundur. Dan karena itu, dari keberanian Rahyang Sanjaya atau Sang Patih menyusul ke Kuningan untuk memerangi musuhnya, menggambarkan sebuah kepemimpinan bahwa seorang pemimpin harus mempunyai kekuatan. Pemimpin harus sehat jasmani rohani. Sehat jasmani dalam pengertian tidak cacat badan dan sehat rohani berarti bisa membedakan baik dan buruk, salah dan benar, merupakan syarat mutlak yang harus dimiliki seorang pemimpin. Naskah Cerita Parahyangan menginformasikan dua orang raja yang gagal naik tahta disebabkan cacat tubuh, yaitu Rahyang Sempakwaja dan Rahyang Kidul. Di sini juga saya mengutip naskah bahwa seorang raja perlu sehat jasmani rohani, yaitu yang pertama dalam bahasa Sundanya, nalah Rahyang Were, nu matak disebut gitu, waktu ditilar, adi lancik masih lalu tikene, tutulus jadi ratu, lantaran huntuna rohang, mangkana katelah Rahyang Sempak Wajah, Rahyang Kidul oge hantu bisa jadi ratu, sabab burut, jadi iku raja. Hartosna eta, Rahyang Wereh sebab dinami demikian, sebab pada masa ditinggalkan oleh ayahnya sebagai anak kakak beradik, tidak dapat menjadi raja karena ompong. Karena itulah dinamai Sempek Wajah. Rahyang Kidul pun urung menjadi ratu karena hernia, lalu menjadi wiku raja. Seorang pemimpin perlu mempunyai pendidikan. Keberhasilan seorang pemimpin erat kaitannya dengan pendidikannya. Keberhasilan pendidikan sangat bergantung pula kepada kualitas guru yang bersangkutan. Seorang wastu kencana tidaklah akan menjadi besar dan wangi namanya manakala ia tidak dididik oleh seorang guru yang soleh, yaitu Sang Bunisora. Ia ditinggal wafat ayahnya, Prabu Linggabuana, pada usia 9 tahun. Ayahnya meninggal pada peristiwa Bubat tahun 1357 Masehi. Menurut Kropak 630, tingkat batin manusia dalam pendalaman agama adalah acara, adigama, gurugama, tuhagama, satmata, surakloka, nirawirah. Satmata adalah tingkat kelima dan tahap tertinggi bagi seseorang yang masih ingin mencampuri urusan duniawi. Setelah mencapai tingkat keenam, surakloka, orang sudah menertawakan dunia, sinis terhadap kehidupan umum, dan pada tingkat ketujuh, nirawirah akan padamlah. Seorang pemimpin perlu menyelesaikan suatu permasalahan dengan musyawarah. Setelah lama berperang, Rahyang Sanjaya sudah merasa lelah dan sudah saatnya untuk berdamai. Oleh karena itulah, ia kemudian bermusyawarah untuk membagikan wilayah kekuasaannya. Di sini saya juga mengutip naskah dari cerita Rahyang Sanjaya mengenai seorang pemimpin perlu menyelesaikan suatu permasalahan dengan bermusyawarah. Carek Rahyang Sanjaya, nanaon jadi karempan teh, aina aing hayang rutut raut, aing jeung bapa Rahyang Kuku, sang sawa karma, aina aing moal ngalawan, aina urang tetepkeun. Tanah bagian dan yang guru di tengah bagian ranjang isorati wetan, jauhna nepi ka kaleureun Paraga jeung Cilotiran. Di Kulon Tarum, kakulon bagian Tohaan di Sunda. Sanggeus Rahyang tang kuku mulang ka arile sedatangna ka arile. Putus hancana di dunia, hilang dina umur muka cidak kolotna. Hartosna nyata, ujar Rahyang Sanjaya, apa yang menjadi halangan? Sekarang aku ingin berdamai. Aku dan Bapak Rahyang Kuku, sang sawa karma. Sekarang aku tidak akan melawan. Mari kita tetapkan tanah bagian dan yang guru di tengah, bagian dan yang isora dari timur, luasnya hingga ke utara Paraga dan Cilotiran. Dari barat Tarum ke barat bagian Telahaan di Sunda. Setelah Rahyang Tangkuku kembali ke Arile, setibanya ke Arila, ia wafat meninggal dunia pada umur tua. Kesimpulan dari naskah Cerita Parahyangan itu, ajaran kepemimpinan dalam teks naskah Cerita Parahyangan secara tidak langsung mengisyaratkan persyaratan yang harus dipenuhi oleh seorang pemimpin, yaitu yang pertama sehat jasmani dan rohani.
Kecacatan tubuh menyebabkan kewibawaan sebagai raja akan berkurang. Bahkan tidak mustahil menjadi bahan tertawaan sekaligus pelecehan. Yang kedua, memiliki kekuatan atau keterampilan yang dapat menunjukkan keunggulan dibandingkan dengan manusia lain. Yang ketiga, pendidikan yang akan memengaruhi pengambilan kebijakan sekaligus membuktikan kehebatan sang guru dalam mendidik siswanya. Yang keempat, musyawarah sebagai jalan mencapai kesepakatan dalam mengambil keputusan. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.